begini sebetulnya. Karena bapak-bapak ini adalah keturunan dari pekerja migran yang di tahun 30-an dibawa ke sana oleh Belanda untuk dipekerjakan di perkebunan. Orang Jawa ya, dari desa-desa Jawa dibawa ke sana, kuli kontrak waktu itu namanya. Nah, perkebunan kolonial waktu itu bisa bertindak sewenang-wenang terhadap pegawainya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak tahan dan kabur, itu kalau ketangkep itu dipecutin di depan umum. Di zaman kolonial itu, zaman Belanda. Kalau bisa bayangkan harapan yang mereka punya tentang kemerdekaan itu seperti apa? Tentunya hidup lebih baik, lebih sejahtera, juga bebas dari ancaman-ancaman fisik seperti itu. Pendek kata, Belanda hengkang, Jepang datang. Keluarga bapak-bapak ini kemudian mendudukilah lahan-lahan perkebunan yang ditinggalkan oleh Belanda tersebut. Dan didorong juga oleh pemerintah Soekarno waktu itu untuk mendudukinya. Kenapa? Karena kita butuh makan. Dia bilang, duduki itu, jadikan itu lahan ladang-ladang untuk makan sehari-hari rakyatnya. Itu tahun 40-an. Di tahun 50-an, di lahan yang perkebunan tersebut, muncullah desa-desa, 6 desa atau malah lebih dari 6 desa, ada 9 desa kalau nggak salah, dengan nama-nama Jawa. Di Tanah Batak, di Sumatera Utara, ada nama-nama Jawa, Sukomori, apalagi Pak? Nama-nama Jawa, desa-desa Jawa yang dikelola oleh warga setempat, dan tanah yang tadinya yang mereka duduki itu luasnya sekitar 3.000 hektar. Itu dibagi-bagikan, tiap kakak dapat 5 hektar. Dia bisa hidup lah, ya kan? Di tahun 50-an, 56, 57 mereka mendapatkan legalisasi dengan kayak surat SHM kalau sekarang namanya, surat hak milik ya. Jadi diakui oleh negara. Dan di tahun 60 wilayah tersebut didapat anugerah desa swasembada pangan terbaik di Sumatera. Dahsyat itu karena melimpahnya hasil bumi yang mereka produksi sebagai petani yang cukup sejahtera waktu itu. Itulah itu yang namanya cita-cita kemerdekaan buat waktu itu. Tapi sukses story ini berakhir dengan kelam ketika terjadi peralihan kekuasaan di Indonesia. Tahun 65-66 militer berkuasa, Soeharto naik kekuasaan dengan kambing hitamkan semua anggota PKI dan semua ormas-ormas kiri sebagai dalang pembunuhan jenderal-jenderal yang kemudian kita kenal sebagai lubang buaya tersebut, G30S. Bahwa versi pemerintah ada PKI-nya, padahal itu betulnya nggak, kalau kita baca dengan baik, tidak ada. Apa yang terjadi? Tentara datang dengan ormas-ormas milisianya, dan kemudian ya teror yang terjadi. Banyak orang dibunuh, banyak orang hilang, banyak yang disiksa, banyak yang dipenjarakan, bercerai-berai lah. Itu tahun 65, 66 lah, selama setahun itu. Nah, penduduk yang tersisa kemudian diusir dari lahannya yang tadinya 30 hektar itu ke satu desa gitu, di tempat yang sangat kecil. Mereka hidup sana, hibit-hibitan gitu ya. Dan nggak cuma itu, setiap saat truk datang ke sana dan akan memilih anak-anak muda yang dianggap fisiknya masih kuat, atau bapak-bapak juga yang masih kuat, survivor nih dari genosida 65, untuk diangkut naik truk, dibawa ke satu wilayah, dipekerja paksakan untuk membuka hutan bagi kepentingan korporasi yang dimiliki oleh tentara dan kroninya. Itu
terjadi sampai tahun 72. Dan pada saat yang bersamaan mereka kehilangan tanahnya itu yang 3.000 hektar itu. Kehilangan tanahnya 3.000 hektar. Perlawanan cuma perlawanan diam-diam karena waktu itu juga masa represif, tidak ada yang berani bersuara lantang. Tapi ketika Soeharto jatuh, mulai itu mereka menuntut kembali tanah-tanah mereka itu, sembari juga memasalahkan ketidakadilan yang dihadapi oleh keluarga-keluarganya yang hilang, yang segala macam itu. Tidak direspon juga sejak 98 sampai 2009. Akhirnya mereka putuskan kita duduki saja lahan tersebut. Jadi lahan tersebut sudah dijual atau diserahkan ke PT yang sekarang jadi Sinarmas itu. Yang salah satu orang terkaya di Indonesia itu, yang menguasai sekitar 12.000 hektar di sana. Nah, begitu. Itu ceritanya sejak 2009. Sekarang mereka mau digusur di tanah yang mereka pertahankan itu selama 16 tahun. Besok nih kejadiannya. Jadi kalau nanti kalian lihat hashtag Save Padang Halaman atau apa ya, inilah viral tadi. Ya, minta bantuannya ya. Desa yang hilang di Padang Halaman. Jadi yang hilang bukan orang juga hilang, tapi kehidupan bermasyarakat itu 9 desa itu hilang. Dan mereka sudah membangun kembali selama 16 tahun, tapi ya akhirnya ujung-ujungnya perusahaan juga yang dimenangkan oleh pengadilan. Dan sekarang alat berat sudah masuk, polisi sudah masuk, tentara tadi 3 truk masuk. Jadi kayaknya besok kejadian nih. Kita besok kita geruduk ke Kementerian HAM kayaknya atau kemana gitu. Itu adik-adik ceritanya Padang Halaban itu nggak ada di sejarah yang diajarkan di sekolah. Iya, baru dengar. Nggak ada. Iya kan.